Hei, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Bapak membuka video ini. Oke, pada kesempatan kali ini, saya Thomas Howinata dengan NIM 2019-04530041 dan dengan student ID 1/2019-002150 akan menjelaskan tentang hak paten pada Amazon Alexa. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Alexa. Ya. Sebetulnya Alexa ini merupakan suatu teknologi AI, asisten virtual, artificial intelligence, yang dikembangkan oleh perusahaan raksasa Amazon. Mungkin kalau tentang Amazon sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Salah satu perusahaan raksasa yang dimana pendirinya merupakan orang terkaya nomor 1 di dunia, yaitu Jeff Bezos. Nah, Alexa ini pertama kali digunakan pada speaker pintar Amazon Echo yang dikembangkan oleh Amazon Lab 126. Maksudnya pada speaker pintar ini, jadi si Alexa ini mempunyai kemampuan voice command di mana ketika kita ingin menyalakan speaker tersebut atau ingin memutar musik, nah itu kita menyalakannya dengan voice command. Contohnya seperti Alexa play the music. Itu contoh dari perintahnya, komen kepada speakernya. Nah kemudian speaker itu langsung memutar musik dengan sendirinya karena voice command yang kita berikan tadi, perintah suara yang kita berikan tadi. Nah kemudian AI ini mampu melakukan interaksi suara, pemutaran musik, terus membuat daftar tugas, mengatur alarm, streaming podcast, kemudian memutar buku audio, dan menyediakan informasi cuaca, lalu lintas, olahraga, dan waktu nyata lainnya. Dan Alexa ini juga dapat menyajikan kita berita terkini. Jadi setiap hari itu akan ada berita yang masuk melalui si Alexa ini. Kemudian Alexa juga dapat mengontrol beberapa perangkat pintar menggunakan dirinya sendiri sebagai sistem otomasi rumah. Ya. Kemudian pengguna Alexa ini dapat memperluas kemampuan Alexa dengan menginstal keterampilan atau Alexa Skill Set, di mana Alexa Skill Set ini terdapat fungsi tambahan yang dikembangkan oleh vendor pihak ketiga dalam pengaturan lain yang lebih sering disebut aplikasi, seperti program cuaca dan fitur audio. Kemudian next. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kegunaan Alexa. Yang pertama, fungsi dari Alexa yang sering orang-orang gunakan yaitu adalah home automation. Maksud dari home automation sendiri adalah merupakan sebuah fungsi di mana sebuah rumah dari pengguna Alexa ini itu dapat digunakan dengan cara otomasi. Jadi, seperti contoh, ketika kita ingin menyalakan lampu di kamar tidur, kita tinggal bilang, Alexa, turn on the lamp. Nah, kemudian lampu itu langsung nyala sendiri. Kemudian ketika kita ingin menyalakan AC, Alexa, turn on the AC. Kemudian AC itu langsung nyala dengan sendirinya. Ketika kita ingin mungkin membuka pintu, ya, membuka pintu garasi. Ketika kita ada di garasi, kita ingin keluar dengan mobil atau motor, kita tinggal mengatakan
Alexa, open the gate. Kemudian gerbang dari garasi itu akan terbuka dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu gambaran daripada home automation. Kemudian yang kedua ada ordering. Maksud dari ordering ini sendiri apa sih? Nah, ordering ini ketika kita ingin mengorder suatu makanan, minuman, atau kita ingin mengorder barang, nah si Alexa ini dapat membantu kita. Ya. Contohnya, ketika kita ingin mengorder makanan, kita tinggal mengatakan, Alexa, I want to order Pizza Hut. Nah, kemudian ketika kita mengatakan seperti itu, nanti di gadget kita ini, ya, apabila kita kita menggunakan handphone atau laptop, kemudian kita memberikan voice comment seperti itu, kita ingin order. Nah, itu di gadget kita itu langsung ada tampilan menunya daripada restoran yang kita ingin order tadi. Seperti contoh yang tadi saya ucapkan, Alexa, I want to order Pizza Hut. Kemudian nanti di gadget kita langsung muncul aplikasi Pizza Hut dan langsung menunjukkan menunya, kita ingin memesan apa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada messaging and calls. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk mengirim pesan dan untuk menelpon. Ketika kita ingin mengirim pesan melalui gadget kita kepada seseorang, kita tinggal mengucapkan ingin mengirim pesan apa, kemudian kita ingin mengirim kepada siapa. Nah, pada gadget kita ini nanti software daripada si Alexa ini kita sudah menyimpan dalam bentuk kontak, nomor telepon daripada kontak-kontak yang kita miliki. Ya, jadi si Alexa ini sudah menyimpan daftar kontak siapa saja kontak kita. Kemudian ketika kita ingin mengirim pesan atau menelepon, kita tinggal bilang I want to message bla bla bla, siapa orangnya kita sebutin. Nah, kemudian bentuk pesannya apabila kita menggunakan fitur Alexa ini, bentuk pesannya itu bukan berupa teks, tapi berupa pesan suara. Jadi pesan ketika kita buat itu kita merekam suara kita ingin berbicara apa kepada si penerima pesan yang kita tuju. Nah, kemudian apabila ingin telepon, kita tinggal bilang, Alexa, please call my friend. Nah, my friend ini siapa? Kita sebutkan namanya. Kemudian langsung di gadget kita, itu dia langsung menelpon si tertuju, orang yang tertuju, orang yang kita sebut namanya. Sesimpel itu kan. Ketika kita ingin mengirim pesan, kita tinggal memberikan voice comment, tidak perlu mencari lagi, tidak perlu mengetik. Dan ketika ingin telepon pun kita tidak usah repot-repot untuk mencari kontak lagi, ya kan, untuk menekan tombol, tidak perlu. Kita hanya dengan memberikan perintah suara saja sudah cukup. Kemudian yang keempat itu ada bisnis. Nah, bisnis ini sendiri maksudnya itu Alexa berfungsi di sini sebagai, bisa dibilang sebagai penghubung ya. Ketika kita ingin melakukan meeting by Zoom ya, virtual meeting, itu kita hanya memberikan perintah suara kepada si Alexa, Alexa please open the Zoom. Nah, kemudian langsung terbuka aplikasi Zoom. Mungkin kita ingin menggunakan aplikasi Teams, Microsoft Teams, atau kita ingin menggunakan aplikasi Google Meet. Nah, itu bisa. Karena si Alexa ini kan sudah tersinkronisasi di gadget kita. Jadi, apabila kita ingin virtual meeting, kita tinggal memberikan perintah suara saja, kemudian langsung terbuka aplikasinya dan memulai meeting. Kemudian yang kelima, fungsi dari Alexa ini ada severe weather alerts. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini Alexa ini dapat memberikan kita peringatan cuaca ketika cuaca pada hari ini itu buruk.
Contoh, kita bangun pagi jam 8. Nah, kita ingin tahu berita tentang cuaca hari ini itu bagaimana nanti keadaannya. Nah, kemudian si Alexa ini nanti akan memberitahu kepada kita, mungkin beberapa jam lagi akan ada hujan deras, atau mungkin nanti sore itu ada badai angin, atau badai apa gitu kan. Nah, itu dari si Alexa sendiri tuh akan otomatis memberi kita informasi tentang cuaca pada hari ini. Mungkin ketika kita ingin pada siang hari ingin keluar, kita dapat menanyakan kepada Alexa, Alexa, how the weather for this noon, kan? Untuk siang ini, for this afternoon. Nah, kemudian si Alexa akan langsung memberi kita informasi. Pada siang nanti jam berapa, itu cuacanya seperti ini. Mungkin cerah, atau berawan, atau mungkin hujan, atau mungkin ada badai. Dan nanti si Alexa langsung memberikan kita informasi. Kemudian yang keenam, itu ada traffic update. Nah, si Alexa ini akan memberikan kepada kita bagaimana keadaan lalu lintas di kota kita. Ketika kita ingin pergi, contoh ke kantor. Nah, si Alexa ini dapat juga memberikan arahan kepada kita melalui gadget kita. Ketika kita ingin ke kantor, Alexa dapat memberikan arahan tentang direction. Kita harus kemana, kita harus mungkin ketika kita ingin menggunakan transportasi umum, itu si Alexa dapat memberikan kita informasi. Kita harus naik ke transportasi yang mana, kemudian transit di mana, seperti itu. Bisa dibilang akses untuk traffic update ini itu hampir sama dengan Google Maps. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang ke-7 itu ada musik. Jadi ketika kita di rumah, atau ketika kita di transportasi umum, ketika kita di kantor, ketika ada gadget kita, jika kita ingin menyetel musik, contohnya seperti ketika kita di rumah, itu speakernya harus mendukung daripada OS, operating system si Alexa ini sendiri. Jadi bukan sembarang speaker yang dapat kita gunakan, namun ada speaker-speaker yang memang sudah bekerja sama dengan Amazon untuk dapat digunakan fitur Alexa ini. Contohnya itu seperti Harman Kardon, kemudian ada Bose ya, Bose speaker. Nah, itu contoh yang merek speaker yang dapat digunakan fitur Alexa. Jadi ketika kita ingin menyetel musik, kita tinggal bilang, Alexa, turn on the music. Kemudian musik itu langsung nyala. Dan musik-musik ini dapat kita upload dengan kemauan kita sendiri. Jadi kita download musiknya dulu, kemudian kita upload di speakernya. Nah, nanti dia langsung membuat playlist dengan otomatis. Jadi musik-musik yang kita download itu langsung tersimpan di speaker atau di gadget kita. Seperti itu. Kemudian untuk sports, yang terakhir ya, pada fungsi sports, Alexa ini dapat memberikan berita terkini tentang dunia olahraga. Namun dunia olahraga ini sudah ada listnya yang bekerja sama dengan Alexa. Contohnya itu seperti tentang update tentang MBL, ya, MBL itu Major Baseball League, ya, tentang baseball. Nah, itu kita setiap harinya dapat menerima informasi atau berita tentang tim itu, tentang tim baseball itu. Mungkin mereka membeli pemain atau apa, mungkin nanti ada pertandingan pada tanggal sekian. Nah, itu Alexa dapat memberikan kita informasi tentang itu semua. Tidak hanya MBL aja, tidak hanya tentang baseball,
basket pun ada, NBA, kemudian ada sepak bola juga seperti English Premier League, seperti itu, dan lain-lain. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan merupakan seluruh fungsi yang dapat kita dapat dari si Alexa ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah Amazon Alexa, produk yang dari tadi kita bicarakan. Nah, ini logonya bentuknya seperti ini. Logonya ya, bulat, lingkaran, simple. Logonya simple, namun mempunyai fungsi yang luar biasa. Mempunyai fungsi yang tidak simple. Nah, ini contoh daripada produk dari Amazon Alexa. Gambar ini contoh produk-produk yang ada di retail shopnya ya, Amazon Alexa. Nah, ini ada speaker-speaker yang tadi saya sebutkan. Ini yang sudah tersinkronisasi dengan sistem Amazon Alexa. Yang tadi bisa memutar musik, kemudian kita dapat mendengar berita-berita untuk telepon. Nah, ini dari sini speaker ini, speaker Amazon Alexa. Kemudian ini gadgetnya itu yang seperti tadi bilang, yang dapat memberikan arahan seperti Google Maps ya. Kemudian dapat order makanan, mungkin untuk melakukan virtual meeting. Nah, yang contohnya seperti ini, gadget mungkin dengan tablet atau handphone ya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.